Sakramen itu ada 7 ya? Ada 7. Tahu saya. Tar dulu. Dan tapi Coba bisa sekarang 6 doang. 7. Tanya, apa aja 7? Nah, ini benar. Dia suka. Saya mau katakumen ulang ini. Benar. Saya ulang. Iya, supaya Apa masalah sakramen di pengajaran iman. pengajaran. Iya. Sakramen doang Iya. ditanya ke orang Katolik. Iya, coba. Ekaristi, Iya, 1. pernikahan, Iya, tadi udah saya sebut tadi Imamat. ya kan. Imamat. Iya. sakramen yang mau meninggal kamu. Ada yang orang mau meninggal itu. Itu kan nanya saya nanya Anda. Oh iya. Ya, kali ini saya tidak berada di pihak Anda soalnya gitu. Agak kesini Romo. Oh iya benar. Iya. Wow. Siapa bapak-bapak nih? Yang mana? Bapak-bapak. Ada saud kan? Siapa? Saya nggak punya anak bapak-bapak. Enggak serius. Anda kan ya? biasa kan gini saya kan. Enggak, ini kan bukan. Ini kan obrolan tentang toleransi antar umat beragama. Betul. Anda nanya. Seharusnya dihadirkan kan tokoh-tokoh agama. Loh, ini tokoh saya. Ini 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 Romo. Ini terakhir nih. Ini udah protektor terakhir saya. Jadi kalau Anda tat saya. Mang setelah ini mati. Bukan dong. Setelah Oh, ini saya- Romo. Ini Romo. Saya tuh kayak Yesus juru selamatnya dia. Oh, juru selamatnya dia. Oh. Padahal saya juga nggak selamat-selamat amat maksudnya. Dia juga deg-degan belain saya. Kalau yang pasti selamat sih di saya, Romo. Oh gitu iya. Iya juga. Menurut Anda. Menurut ya, saya, Iya. Loh. Tungguin karena ini Oh iya. Iya. ada Romo. Wah. Oh. Biar ini terhalang. Jadi auranya tuh tang. Ada yang nutupin. Ya kan? Tapi nah ini ini dari enak. kemarin saya tantang Oh, Romo betul. untuk datangkan Romo karena posisi login ini menjadikan komedi sebagai media untuk kita saling mengenal antar umat Iya. beragama. Karena kalau pakai komedi itu enak, jadi seru, jadi santai dan juga acara ini tuh login untuk loginnya sih sebenarnya ini istilah yang candaan kita biar cair aja, biar akrab. Plus juga agar kita bisa saling belajar di tengah bulan Ramadan bukan hanya Islam tapi antar umat beragama. Nah, karena komedi kasih komedi dikit dong. Anda kenapa tiba-tiba komedi? Loh, Anda tadi kan bawa komedi ya kan? Iya. Coba kasih komedi dikit dong. Kuda-kuda apa yang paling capek? Aduh. Apa tuh? Apa tuh? Kudaki gunung sendirian. Saya sudah mikirin. Anda dong. Apa Anda? Kalau Katolik tuh kan dari Vatikan harus semuanya perizinan ya. Dan asumsinya hierarki jelas, ya. iya, Iya. hierarki. Nah, itu serius pandangan orang luar tuh kayak wah, Romo itu serius semua. Nah, punya jokes nggak Romo? Aduh, udah Oh, malam jadi- disuruh bikin jadi gini jokes ya? lagi. Soalnya Katolik garis lucu tuh di media sosial lucu banget. Romo. Contohnya? Yang Contohnya. sering bersahabat dengan NU garis lucu, Muhammadiyah garis lucu itu Katolik garis lucu tuh jokes-jokesnya. Jokesnya kayak apa tuh kalau Katolik garis lucu? Wah, saya kurang tahu. Soalnya dia saya blokir. Enggak, Romo, itu dulu. Iya. Kayak komedi lucu itu sesuatu yang biasa nggak di kalangan Romo? Oh ya biasa ya karena kita hiburannya apa lagi? Oh iya ya. Iya kan? Secara nikah enggak ya? Hiburannya bercanda. Bercanda. Iya. Tapi memang santai dong. Santai. Di antar Romo Kalau tuh kita santai. antar Romo tuh ya ngobrol lu gua, kadang-kadang celah-celahan, ngenyek-ngenyekan gitu. Ceng-cengan lah ya. Ceng-cengan gitu. Nah, ceng-cengan Biasa. yang paling suka Habib lakukan ke saya Apa itu? adalah kenapa, bagaimana menahan untuk tidak bisa menikah. Nah, Senang. itu saya nggak ngerti, Romo. Tuh dia nggak ngerti. Kita kalau sama Romo-Romo ya kadang-kadang kalau kita habis pergi kemana terus kita sama-sama kebelet ke kamar mandi, terus kita kan ke urinoir bareng-bareng tuh ya. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, aduh begini aja enak, ya mau cari apa lagi? Gitu. Iya. Kencing aja Jadi enak cukup gitu. ya, Maksudnya. segitu Udah ya. cukup segitu aja. Gitu. Kencing aja udah Iya. cukup. Ya karena belum pernah sih. Taruh. Emang kalau udah pernah enak banget ya ini. Dan Anda kan juga tahu. Tolong jangan ngomongnya yang rada nyambung dikit gitu. Enggak, tapi Habib ini emang yang paling dia sering tanyakan ke saya itu. Kenapa Romo tidak menikah? Iya, Romo. Maksudnya
oke lah bahwa itu perintah agama dalam keyakinan seorang Katolik. Tapi kan sebagai manusia, apalagi masih muda, hasrat kita itu kan masih meledak-ledak ya. Nah itu ngontrolnya biasanya gimana, Rom? Ya sebetulnya bukan masalah kontrol-mengontrol ya. Jadi saya jadi imam itu kan pilihan ya. Tentu setiap pilihan itu kan membawa konsekuensi dan privilege yang harus kami pikirkan dan kami ambil. Menjadi romo atau menikah itu semuanya ada konsekuensinya, ada privilege-nya, ada pengorbanannya, ya kan? Ya salah satu gereja memberikan 2 sakramen ini, sakramen imamat jadi romo atau sakramen pernikahan itu ya kamu pilih salah satu. Ya. Sakramen itu ada 7 ya? Ada 7. Tahu saya. Tardu. Dan tapi Coba bisa sekarang 6 doang. 7. Tanya, Anwat apa aja 7? Nah, Ini benar. Dia suka. Saya mau kata komen ulang ini. Benar. Saya ulang. Iya, supaya Kalau masalah sakramen di pengajaran iman. pengajaran. Iya, Sakramen doang iya. ditanya ke orang Katolik. Iya, coba. Ekaristi, Iya, 1. pernikahan, Iya, tadi udah saya sebut tadi Imamat. ya kan. Imamat. Iya. sakramen yang mau meninggal kamu. Ada yang orang mau meninggal itu. Itu kan nanya saya nanya Anda. Oh iya. Ya, Kali ini saya tidak berada di pihak Anda soalnya gitu. Agak kesini dong. Oh iya benar. Karena memang saya kesini nonton acara ini tuh saya gergetan gitu. Saya mau Bener. mengkatekumen dia ulang. Benar gitu. dia. Iya, Saya benar, sudah iya. bilang Romo. Onat ini bukan representasi Katolik. Iya, benar. Onat ini representasi rock and roll. Romo, Iya. Maksudnya saya selalu bilang, saya Jawab dulu dengan 7 yang benar, ntar saya pindah ke situ. Oke, Iya. jawab 7 ya. saya dengan Romo memang berbeda agama, tapi sama-sama baik dan berusaha Kita taat. berdua care kepada Onat. Nah, oke. Tapi kalau Anda pindah ke sana, yang kira masih siapa? Saya udah gak Lu ada kita teman. sebenarnya care. Justru karena kita care, kita kesini. Ayo Onat. Ayo. Ayo Onat, pilih yang Mau mana? jadi baik. Kalau gini kan saya begini. Aneh ya? Tapi Romo secara look lebih baik balik lagi. Agak sempit Romo, juga. iya, jadi sakramen tuh 7 imamat. 7. Dari awal dulu, baptis dulu. Baptis tuh ketika Baptis itu untuk menerima keenam yang lain harus baptis dulu. Nah, baptis itu nunggu dewasa atau dari kecil? Bisa dari kecil dan juga bisa dari dewasa. Kalau Saya dari kecil. Oh, kalau dari kecil berarti Katolik itu bukan pilihan, Rom. Bukan warisan. Warisan. Diberikan oleh orang tuanya. Nah, gimana kemudian memastikan bahwa dia menjadi Katolik bukan karena warisan aja, tapi juga memilih, Rom? Nanti kan kalau orang Katolik itu waktu baptis bayi dia tidak langsung bisa menerima sakramen Ekaristi dan sakramen Krisma. 3 sakramen ini yang menjadikan seorang Katolik itu menjadi Katolik yang penuh. Oke. Ekaristi itu apa, Rom? Itu perayaan Ekaristi, menerima tubuh dan darah Tuhan lewat roti Nih, dan anggur itu. yang saya bilang kasih hosti Ya, ada itu, anggur. ada itu. Anggur Kosti itu roti itu kan? roti. Ya, roti Anggurnya tabrani. 0% ya, jangan Anda belokkan lagi ke Homer. Oh, iya. 0% Oh, ya. 0%, Rom? Nol. Alkohol. Alkohol ada. Maksudnya anggur. Iya kan, terimalah tubuh dan darahku. Anggur 0% itu maksudnya nggak ada alkoholnya gitu. Nggak ada, Iya, kan? ada. Aduh. Lu udah Saya sudah pernah bilang. nyoba belum? Nah, berarti nggak pernah dibaptis dia. Berarti dia memang dia Nggak bukan pernah romo. Ekaristi. Karena yang dapat anggur itu cuma romo doang. Kita nggak pernah bagi-bagi. Oh. Kalau mau dapat lo jadi romo dulu. Gitu. Oh, gitu. Tapi Saya dia baru nggak mau. jadi Romo, Hammer. Ditenggak sama Kalau yang aja. anggur yang buat Ekaristi itu murni. Jadi nggak ada campuran Nah, apapun. Romo ini sekaligus. Boleh mabuk nggak di Katolik? Boleh mabuk. Kalau minum alkohol itu kan belum tentu memabukkan ya dalam pengertian anak muda tuh. Nah, kalau sampai mabuk yang banyak tuh. Sebetulnya inti dari ajaran Katolik itu kan bukan masalah boleh nggak boleh gitu, tapi orang bisa tidak lekat terhadap hal-hal yang mengganggu dirinya gitu, tidak lekat gitu. Ketika kemabukan itu menjadi suatu kelekatan, berarti kan dengan demikian dia nggak bisa lepas ketergantungan dengan itu, ya itu jadi mengganggu dong kan. Berarti Yang nggak boleh berarti apa adiktinya ya, adiktifnya lekat ya. gitu, kita nggak boleh lekat dengan segala hal. Kecanduannya. Kecanduan. Berarti termasuk kecanduan rokok nggak boleh, Romo? Ya lekat kalau itu jadi mengganggu, Yang penting kan esensinya mengganggu kan? ini mengganggu nggak? Enggak. Saya udah bilang.
Perasaan dia aja ada Homer. Tapi Yang berarti tidak mengganggu. puasa Paskah itu untuk itu ya, Romo? Iya, puasa Paskah kita kan memang beda ya dengan puasa Ramadan. Apa ya. bedanya, Romo? Bedanya kalau di puasanya orang Katolik itu memang gereja menuntut minimalnya saja gitu. Oh. Jadi minimalnya itu puasanya itu dari Rabu Abu. Rabu Abu itu 40 hari ya sebelum Berarti Paskah. 40 hari puasa kan? Iya, 40 hari. Ya, Jadi udah bener diawali lah. dengan Rabu Abu. Saya Islam udah 40 hari, saya 30 hari aja lah. Merah. Jadi menuntut minimalnya aja. Minimal. Minimalnya puasanya itu makan kenyang sekali aja. Sehari. Sekali. Oh, berarti kalau saya kan Kapanpun. 2, buka dan sahur. Kalau kalian tuh Sekali satu. makan kenyang itu artinya kita bisa pilih makan yang lain tuh ya dikurangi porsinya gitu. Gitu. Tapi itu minimal loh. Minimal. Minimal. Kalau seorang Romo? Ya kalau misalnya saya merasa ini terlalu ringan buat saya, ya saya tambahin. Oh. Bisa saya tambahin sendiri. Ada batas maksimalnya nggak, Romo? Maksudnya batas maksimal. Tapi kalau di Islam kan misalnya tetap harus berbuka dan makan sahur agar tidak sampai memberatkan bagi kita. Nah, kalau di nggak sini ada ada. sih. Nggak Jadi ada. melihat kemampuan diri Kemampuannya. aja. Karena kan Mengukurnya sendiri berarti. Iya, inti puasa kan kamu memilih apa yang mau kamu puasakan, kapan, dan apa yang mau kamu pantang, dan kamu taat atas apa yang kamu tentukan sendiri. Oh, berarti bukan cuma makan, minum, dan nafsu. Kayak Apapun. puasa main PS, misalnya Iya, saya suka iya, main PS, itu Termasuk berpahala. pantang juga. Termasuk pantang Pantang. juga. Karena intinya kamu bisa taat dengan apa yang kamu pilih itu. Itu belajar taat. Kan inti puasa kan belajar taat. Ya? Iya, taat kepada betul. Tuhan kan. Betul. Apapun pokoknya saya mau taat. Gitu. Oh, lu puasa nggak? Puasa. Apa? Gua. Biasa gue puasa makan daging. Itu pantang, makan daging. Jangan dipatahin lagi dong. Udah apa? Emang Anda itu tidak representasi. Ini Daging apa dulu membuktikan. nih? Daging apa dulu? Daging apapun. Oh, iya. Bukan gitu Babi tapi. biasanya. Apapun sih. Apapun. Bukannya itu ya mau ya. Mau enak aja lo. Romo. Iya kan Romo gitu. Lah gue manggil lu bip bip bip. Oh iya. Ya kan? Anda jangan, teknik itu lagi. Anda Enggak, kalau gua kan Romo kayak dalam perspektif gua ya jadi sopan kalau Romo gitu, gak mau. Ya karena kalau Romo mau nanya deh. Wah, gitu kalau saya kalau Romonya tuh mamo Anda. enggak kalau di gereja emang gitu mau nanya deh Oh gitu. gitu. Iya. Mau nanya, lucu tuh ya. Mau nanya. gitu. Oh. Romo mau nanya. Iya, Romo gitu. mau nanya Iya, gitu. Kadang kalau kecuali mau jawab. Suka singkat-singkat apa? Tapi tungguin belum kelar tadi. 7 Ekaristi. Iya, Apa, jadi Kristi? 7 orang. tiga kan baptis, ekaristi, dan krisma. Ini yang membuat seseorang menjadi orang Katolik secara penuh. Oke. Nah, kalau yang sudah dewasa kan itu berarti dia memilih sendiri ya. Oke. Diharapkan bisa memilih sendiri bahwa ini pilihannya, maka sekaligus diterimakan nih, tiga-tiga sekaligus. Setelah itu Setelah itu ya mereka berhak untuk menerima 4 sakramen yang lain, apa? sakramen tobat, pengampunan Berarti dosa. itu harus punya dosa dulu. Iya dong. Oke. Ngapain kalau nggak punya dosa Setelah datang? itu Iya. tobat. Romo saya mau ngaku dosa, dosanya apa nggak ada lagi? Oh, iya. Susah juga itu ya. Berarti berarti itu di akhir Romo. Setelah Enggak, itu ngaku dosa itu bahkan sehari setelah kamu dibaptis kamu berdosa, kamu bisa minta pengakuan dosa. kalau dosa lagi? ngaku dosa lagi, nggak apa-apa. Oh, berarti terus bisa Terus itu bisa pertobatan. diterimakan. Ada 2 sakramen yang bisa diterimakan berulang kali. Sakramen pengampunan dosa dan sakramen perminyakan orang sakit. Oh, ketika itu sakit. Yang Iya. saya bilang tadi terakhir mau. Tapi bukan mau mati. Lah dia bukan mau meninggal baru gitu Ya ya, kan, Romo? kalau sakit aja minta boleh loh. Ah. Kalau misalnya Anda sakit sekarang boleh nih. Langsung. Kalau Oh, jiwa dia yang sakit hatinya sekarang. jiwa. Satu lagi apa Romo? 5 tuh. Itu yang 2 yang kan udah baptis, krisma, ekaristi, sakramen tobat, perminyakan, Sakit, lalu perminyakan. pernikahan Oh, milih dan atau imamat. imamat. Iya, Nah, ini milih dua-duanya. Iya, nah ini Romo. Pertanyaan saya sebagai orang yang tidak paham ya. Mm-mm. Saya pernah nonton konten di TikTok, ada mantan Romo yang menikah. Ya, Saya nggak tahu ya, itu Katolik atau Protestan ya. iya. Dan akhirnya katanya dia bisa penuh tuh 7. Karena dia awalnya milih jadi Romo, kemudian ini kan Iya. namanya orang nggak Iya, tahu kan. Benar, benar. Iya. Saya juga Iya, sering iya, bertanya iya, kok iya. kayak gitu ya. Itu memang sah atau gimana, Rom? Jadi karena pilihan, jadi kalau sudah terikat dengan yang satu, kalau melakukan yang satunya lagi, dia sedang melakukannya dengan tidak sah ini. Oh, berarti salah satu berarti tidak sah. Iya, salah satu tidak sah. Berarti kalau jadi imamat, kemudian dia menikah, berarti yang Pasti sah nikahnya pernikahannya, aja. kalau dia melakukan pernikahan di Katolik, pernikahannya tidak sah. Karena dia masih terikat dengan
janji imamatnya sebelumnya. Oh, berarti ngambil janji itu nggak main-main ya? Nggak main-main karena Loh, janji. apa yang dipersatukan hanya bisa dipisahkan dengan Tuhan. Nah, itu Romo. Kemarin-kemarin dia begini kagak sih ngomongnya nih kalau nggak ada saya nih. Saya Enggak, dan Romo dia mah Bener kan, Mo? itu sesat tagline kita. Apa yang Iya. dipersatukan dengan Tuhan hanya bisa nah, dipisahkan itu dengan justru Tuhan. Makanya itu jadi karena janji maka harus dipikirin benar-benar. Karena kalau kamu berani memulai ya kamu harus berani nyelesain sampai selesai. gue excited nih. Romo, Gue tapi suka nih kalau excited. iya, gue excited. Gue suka nih. Kita nggak ada nanyanya. di sini aja ngomong. Mau lu temenin gua. Di sini buat backup gua. Romo, namanya ya hidup bersama orang yang kita cintai Ya. tidak selalu mulus. Betul. Bahkan bisa jadi pasangan kita, entah yang cowok atau yang cewek, Betul. itu melakukan KDRT yang sama sekali tidak bisa diampuni dan menurut kita nggak bisa dilanjutin nih pernikahan. Ada pintu keluarnya nggak, Romo? Pintu keluarnya jadi pada dasarnya begini, pernikahan Katolik itu kan sekali dinyatakan sah dan juga ditambah dengan konsumatum. Konsumatum itu artinya dilengkapi dengan persetubuhan. Maka perkawinannya itu secara sah, secara sempurna dan ikatannya tidak bisa diputuskan atau diputus oleh apapun Termasuk kecuali oleh Tuhan. Vatikan. Iya, nggak bisa. Jadi udah, kalau dia Iya. misalnya ada nggak bisa nih Romo, saya nggak bisa lanjut, gimana Romo? Ya. Diperbaiki hubungannya. Diperbaiki. Di posisi batin yang pertama harus dilaksanakan adalah bisa nggak ini dibalikin lagi, Oke. gitu. Dinasehatin, atau mungkin bisa pisah dulu sebentar, introspeksi dulu, gitu loh. Tapi emang bener, Mo. Ini aku juga jadi Tapi pertanyaan. betul-betul nggak bisa ya Tapi yang Romo? mana dulu nih? Apa? Enggak. Itu bener. Misalnya kita, ini menarik nih, Iya. misalnya kita di KDRT-nya udah nggak manusiawi nih. Dipukulin sampai diinjak-injak palanya udah tiap hari. Itu kita tetap nggak bisa ya, Mo? Tentu kan bisa datang ke Romo ya, berdua ya. Bisa konsultasi dulu ya. Sebelum akhirnya mengambil keputusan kan bisa sharing dulu Oh, di masalahnya sana apa, kita ya. bantu gitu loh. Bantu dulu masalahnya apa sih, kok bisa Tapi kayak berarti gitu. intinya ya diselesaikan permasalahannya bukan pernikahannya. Iya. Pisah itu opsi terakhir. Tapi tetap ada Romo. Pisah tapi ikatannya tetap ada. Oh. Pisah itu ya gue udah ngerti. nggak mau bareng lo lagi, tapi ikatannya tetap ada. Tetap ada. Dengan Dan dia demikian, nggak boleh nikah lagi. tidak bisa menikah lagi di Katolik. Karena Oh. ikatan yang pertama belum terputus. Oke, berarti dia kalau nikah lagi melanggar. Tidak sah pernikahannya. Tidak sah. Karena dia masih terikat dengan Tidak sah, serius dong. Iya, Zina berarti. betul. Romo. Lah kan serius tadi udah bubar. Dengan demikian dia Saya serius bener. iya benar-benar. Saya ini excited loh. Anda jangan ganggu loh. Iya. Oh gitu ya. Betul dia. Gitu. Oh. Hidup dalam pernikahan yang tidak sah. Karena yang sahnya yang pertama, karena masih ada ikatannya. Berarti nikah itu memang harus dipastikan. Makanya kami punya namanya Nah benar nih persiapan. kami. Bukan kita. Saya jangan diajak Iya. aja. Dia Kami. sering kita. Sama dia. Iya. Mau sendiri mau ngajak-ngajak mulu. Jadi kalian Kayak gak punya temen ya. kayak gak punya teman. Emang. 30 hari di sini, Mo. Ketar-ketir tahu, Mo. Tenang, saya juru selamatmu, tenang. Nah, Emang Romo, dulu ini cincin nikah ya? Cincin tanda bahwa saya Oh, udah kirain. taken. Iya. nah, Romo, ini saya juga mau nanya soal tadi. Anda diselamatkan oleh saya. Nah, berarti semua orang Katolik pasti selamat di akhirat. Selamat. Kami yakin kami selamat. Dan nggak di tunggu dulu. Oh, sabar. Nah, kalau kelakuannya kayak dia, Romo. Jadi kalau di Islam kan Asal. orang di Islam itu kalau berdosa dia akan di neraka terlebih dahulu sampai suci, gitu. baru kemudian ke surga. Nah, ini kalau konsepnya kita- agak sedikit beda nih. Kan dulu, Bib. kalau kayak dia gue kenapa, Mo? Gue kenapa, Bib? Ya lu kan tengil. Yang pengen bukan gue, Bante. Bante, kita udah juga. sepakat. Iya, itu. Gue tinggal kenapa? Enggak kan maksudnya ya kalau kelakuannya tuh saya lihat Jadi- kayak akhlak les gitu. Iya, kalau di Ahlak les itu apa? Nggak ada akhlak. ada Ada ahlak. akhlak les. Akhlak Nggak ada les. ahlak gimana? Wah, Jadi nih. gimana, Romo? Iya, kalau di Katolik itu kita ada 3 malah tempatnya, bukan Oh, hanya 3. 2. Oh, Jadi bukan lumayan hanya ya. bukan hanya neraka surga, tapi ada satu lagi tempat yang kami yakini itu ada. Apa? Supaya adil gitu, Tuhan tuh adil gitu. Oke. Namanya api penyucian, purgatorium. Oke. Neraka tapi ada. Neraka ada. Neraka itu kekal dan itu isinya siksaan semua. Oh, ketika masuk neraka Jadi nggak orang bisa yang keluar lagi. udah masuk neraka udah
putus hubungan dengan Oke. Tuhan. Jadi ada nerakanya tuh untuk orang yang kekal. Iya. Kalau api penyucian, Penyucian itu konsepnya sama dengan tadi Habib bilang. Jadi dicucikan dulu orang-orang yang mungkin selama hidupnya dia pasti selamat, cuman kadang-kadang hidupnya kayak nggak sadar kalau dia lagi bikin dosa gitu, nggak sadar gitu kalau lagi bikin dosa. Siapa tuh? Ya, iya Siapa Iya tuh? kan? Misalnya Udah nggak sadar bikin dosa lagi. Berarti Ih. berarti onat Ih. onat nih maju kena mundur kena. Iya kan? apa itu? Karena kalau sadar katanya Bante dia Buddha. Oh gitu. Iya. Kalau nggak sadar Ya malah mending masuk nggak ke sadar masuk neraka doang. Apa masuk api penyucian? Iya, Tapi berarti tapi api penyucian itu outputnya ya ke surga. iya, berarti nah ini penting karena kemarin ada umat Anda datang ke sini namanya Priska, nggak punya nama baptis. Nah bener, Nah, bener. dia itu bilang api penyucian terus gua timpalin ya simpelnya neraka. Oh ternyata Bukan, beda. Neraka itu keadaan terpisah sama sekali dari Tuhan. Nah, Priska itu nggak punya nama baptis, Romo. Priska itu nama baptis. Bisa nama baptis bisa jadi karena Enggak, ada anak katanya dia ngakunya nggak punya Oh, nama iya, baptis. berarti- Mungkin nggak, Romo, di Katolik? bisa jadi nama baptis jadi nama diri bisa. Oh, gitu. Oke. Nama saya juga jadi nama diri nama baptis saya. Oh. Jadi tidak ditambahkan di depan tapi ditaruh di tengah. Oh, siapa berarti? Romo? Reynaldo Antonius yang di tengah. Oh, emang. Biasanya kan di depan. Iya. Tapi mama saya supaya memang saya Katolik dari lahir jadi ditaruh di tengah gitu. Jadi melekat. Namanya emang server sana banget ya. Iya. Kalau server sana kan biasanya Iya. Husin, Iya, Hasan, Hasan, Jamal, Abdullah. Abdullah. Iya, nggak mungkin dong Onat gitu. Markus ya. Lu nama baptisnya apa, Onat? Leonardus. Oh, Leonardus. Gua nggak bercanda kalau Katolik. Iya, Tahu akhlak lu yang siapa itu bercanda. Leonardus tahu siapa? Siapa emang? Nggak bercanda tapi nggak tahu. Tenang aja kita kursus sendiri habis ini ya. Kursus sendiri habis ini, kursus sendiri. Ada ya. Gua tuh Tapi nggak bercanda. Nah, Lu anggap gua bercanda mulu soal Katolik? Nggak bercanda gua. nah kalau ini sederhana, tapi gue yakin banyak orang Pagi sore. Enggak, gue pengen tahu dan yakin gue banyak orang yang pengen tahu. Kalau ini apa fungsinya, Romo? Oh ini Yang Roman putih. collar ya. Jadi Roman collar? Ya jadi tanda imam. Jadi ini kami imam ya pakai ini. Kalau Dari- Umar dari nggak boleh Roman. berarti pakai itu ya? Enggak, ini tanda. Itu Kalau ini saya lepas nih, saya jadi kayak mas-mas biasa ini. Nggak Oh. nggak ada yang tahu ini saya imam. Oh, Tadi gitu. ada tahu saya Romo karena dikenalin kan? Iya. Karena saya nggak pakai ini kan? Oh. Nah iya, kalau saya pakai ini. Pakai itu juga saya nggak tahu. Oh, Romo. nggak tahu juga. Itu karet, kertas Ini apa kayak mika gitu sih. Oh, ada gitu. ini Oke, keras kain oke. keras gitu. Oh, Ada mau banyak model, ada yang diceklekin di sini. Oh. Intinya ya ini imam gitu. Imam Penanda. gereja Katolik iya. Nah, kalau ini apa, Romo? Oh, canda mulu. Bercanda ini apa? Tapi bagus deh bercanda. Iya. Begitu. Ya, itu adalah alat untuk agar suara, Suara itu orang masuk Katolik ke- lebih didengar. Iya. Tadi lu. Itu kan login toleransi. Tapi Kita emang- memberi audio agar suaranya lebih didengar. betul. Tapi nanti matikan aja yang Emang kenapa ada itu? Suka nggak didengar ya suara kita? Aduh. Suka nggak didengar ya? Doa dulu kita. Dulu. Gua aja apa doanya? Bapa kami yang ada di surga. Terus? Di awalnya aja dulu. kan dia Ntar emang nggak enak nih. susah, Ya bukan kan? Enggak bener representasi. emang abis ini kata kumen ulang sih Iya, kayaknya. Nah, Romo, tadi gua menduga bapak-bapak karena katanya yang gua tahu Romo itu belajarnya panjang. Panjang, cukup panjang lah. Berapa tahun? Kalau saya pribadi 11 dari lulus SMA. Jadi kalau dihitung sama saya kan masuk sekolah calon Romo sejak lulus SMP. Ditambah itu berarti jadi 11 tambah 4 15 tahun. Nah, gua taunya Romo Postinus dari Bandung itu 16 tahun juga. Iya. Itu belajar katanya awal-awalnya filsafat ya, Romo. Itu nanti setelah dari lulus SMA bisa Iya, ambil S1-nya iya. filsafat. S1-nya Betul, filsafat, kan? filsafat. Iya. Cocok nih Icip ngobrol teologi, nih. icip Cocok teologi. nih. Ijib teologi, Iya. iya. Cocok. Nanti teologi filsafat. murninya baru setelah itu ambil master untuk teologi. Iya, karena di Islam juga tuh ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat pertama yang turun itu adalah ayat-ayat tentang teologi, keimanan. Karena itu kan seperti wadah yang dengan iman itu kita bisa menerima bahkan perintah-perintah yang mungkin berat bagi kita, bikin capek atau mungkin tidak masuk akal. Makanya ada perintah-perintah kalau di Islam yang sifatnya ta'abudi, nggak masuk akal. Justru di sanalah Allah mengecek
lu taat ke gua atau karena masuk akal doang gitu. Makanya iman itu dikuatkan. Taat lagi tuh, benar. Taat. ya. Iya. Berbeda agama yang penting taat kepada Taat agamanya. kepada- Kalau benar. semua orang taat kepada agamanya, gue yakin Indonesia baik-baik Beres. aja. Wah, keren loh. Setuju, itu setuju. Kalau ini setuju Anda saya. baru sadar sekarang. Buddha dong Anda. Ayo kita pulang lah. Enggak, soalnya saya juga pertama di SMA pengen dimasukin kan Romo ini kan Ronaldo kan dari Gonzaga. Dari kan? Gonzaga. Saya juga- Gonzaga. Sembilan menengahnya Iya, dulu. itu terkenal banget. Gonzaga. Saya Bakti. juga mau dimasukin situ. Tidak lulus. Oh, berarti susah ya jadi Romo ya? Maksudnya Iya. maksudnya dites. Karena selain tes secara intelektual kan itu juga selama perjalanan 11-15 tahun itu kan kita juga mengolah motivasi. Lalu juga memikirkan konsekuensi tadi. Aku siap nggak menjalani ini gitu. Konsekuensinya dipikirin gitu. Dan itu dilokalisir ya Romo? Maksudnya katanya Lokalisir, kata Gue tadi lokalisasi. ngomong lokalisasi gue dengarnya ya. maksudnya, ini kan orang Di nggak tahu ya. asrama, di dalam asrama. Enggak, maksudnya Apanya? jadi Romo di Jakarta. Ya udah di Jakarta. Oh, Di itu Bandung, macam-macam. Jadi kalau saya kan Romo untuk keuskupan. Keuskupan itu ya wilayah teritorial lah. Iya. Jadi kalau misalnya Keuskupan Agung Jakarta berarti lingkup pelayanannya mencakup wilayah Jatabek, Jakarta, Tangerang, Bekasi. Nah, saya menjadi Romo untuk mengabdikan diri kepada keuskupan. Jadi saya harus siap diutus di wilayah dan juga di tempat-tempat di mana keuskupan ini berafiliasi gitu. Berarti nggak boleh ceramah di Papua misalnya? Ya kalau diundang. Oh, kalau diundang nggak apa-apa. Cuman melayaninya orang-orang Katolik di Iya, secara khusus kita diberi perutusan, kamu fokus punya tugas utama ini. Nah, tugas lain ya silakan diatur, asal tugas utama jangan terbengkalai. Oke. Nah, di antara tugasnya berarti nerima pertobatan ya, Romo? Iya. Menerima sakramen tobat. Sakramen Iya, tobat. Jadi memberikan Anda ini tahu sakramen banget ya tobat. sebenarnya ya. Oh, saya tahu. Saya tahu. Saya seneng nih kalau ada tahu begini. nih. Iya. Jadi- Loh, saya sering, saya Romo Postinus, kemudian banyak saya kenalan Romo. Bahkan kemarin senior Romo Magnus Romo Suseno. Magnus itu dosen saya tuh. Romo Magnus Hormat Suseno tuh. itu seorang yang saya respect sekali karena kemana-mana jalan kaki. Padahal kakinya itu tumbuhannya udah tidak berat, baik iya, udah karena tua beliau lah. suka hiking, suka naik gunung. Dan seorang yang sangat sederhana karena bahkan celananya itu pemberian dari orang lain, 8 celana yang sudah usianya belasan tahun. Maksudnya celana itu 8 ini pakai Celananya. terus. Iya. Saya belajar tentang Sepatu Anda hidup ganti-ganti sederhana. saya lihat setiap syuting. Loh, saya malah ngaku, kata saya, Romo, sorry to say, saya ini sekarang di tas saya ada duit, ada ATM, dan ada HP yang juga bisa buat transaksi. Boleh sebutin nama banknya apa? Enggak, Oh, nggak boleh. enggak perlu. Takut ya? Enggak, kan dia nggak ada di sini nih. Ngapain Kalau di disebutin? sini Nggak ada boleh TP. disebutin. Ya, benar Iya, boleh. benar. Nah, itu, tapi kalau Romo Magnus itu cuman punya duit cash 500.000 untuk jaga-jaga. Itu saya belajar tentang kesederhanaan yang begitu agung ya tentang memilih hidup sederhana. Makanya banyak udah kenal dan belajar tentang kekatolikan. Nah, Romo, soal pertobatan, berarti nerima curhatan Betul. dosa-dosanya Iya. orang. Betul. Tapi itu nggak saling ngelihat ya, Romo? Kan tergantung tempat ya. Ada gereja-gereja yang terang, ada yang gereja-gereja yang tempatnya nggak itu wajib. tertutup. Enggak. Enggak. Berarti gimana, Romo? Misalnya Apa? Onat nih curhat bahwa dia melakukan dosa yang gitu. Iya. Tapi udah, menjaga ya udah untuk- didengarkan Tapi saja. bukannya ini mau. Nggak ini, Gitu Romo, ya? ketika ketemu, Enggak. Bukannya kalau dulu aku pas lagi SMA gitu ya. Soalnya terakhir sih pengakuan dosa SMA. Bukannya kita kalau setelah SMA Anda nggak berdosa ya? Diam kamu, Habib. Anda mulia sekali. berdosa tapi tidak ngaku. Gitu. Nggak, soalnya dulu kalau disuruh nyokap, ayo ngaku dosa. Kan bukannya bilik katanya. Iya, bilik. Jadi Ada pisah, kayak bilik pisah. ketutup gitu. Jadi Tapi kita bisa ngelihat, Romo. Ada yang model gereja-gereja yang udah rada-rada tua itu ada tutupnya. Nggak bisa ngelihat berarti. Iya, nggak bisa ngelihat. Dengar suara aja. Oh, Itu kalau tuh maksudnya ada apa sih, Mo? yang langsung lah. Iya, bisa. Tapi ada tetap ada sekatnya. Ah. Sekat. Kayak wartel zaman dulu lah ya. Ya, benar-benar gitulah. Boleh, udah pernah masuk belum? Coba lihat. Oh kan,
Ngelihat aja, mungkin ngelihat. kalian tahu gitu modelnya. Oh Pernah, gitu. Saya belum pernah. Ntar main-main aja misalnya kalau ke gereja mana. Gerejanya di mana, Romo? Di Menteng. Oh, Menteng. Iya, Gereja apa? Ignatius Loyola, Jakarta Pusat. Oh, di seberang gereja. kali itu, seberang Kali Manggarai itu. Oh, Iya, di situ. kali dia gereja. Iya. Habis mau bangun di mana lagi susah. Kemarin ada paroki baru 18 tahun loh baru dapat izin bangun gereja. di Cikarang. Astagfirullahaladzim. Nah, itu. Iya. 18 tahun. Itu kalau anak udah masuk kuliah itu 18 tahun. Bisa sih nggak dibangun-bangun? Entahlah. Kok bisa? Padahal ya, kalau kita bicara dalam konteks agama Islam ya, Romo ya. Jadi pernah ada gubernur Mesir itu yang mau bangun masjid. Kemudian di lahan pembangunan itu ada satu rumah seorang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini lapor ke Sayyidina Umar selaku khalifah pada saat itu karena rumahnya mau digusur lantaran pembangunan masjid dan dia nggak mau. Akhirnya Sayyidina Umar ngambil tulang, kemudian digariskan secara lurus kasih ke gubernur. Pada saat itu Amr bin As. Kemudian dikasih dan nggak jadi digusur. Karena itu pendidikan tentang pentingnya seorang pemimpin muslim berlaku adil sampai selurus itu ke tulang-tulangnya. Sebenarnya gitu. Tapi ya namanya umat beragama ya, kadang dia tidak merepresentasikan Betul. agamanya. Benar. Dan itu ada di semua agama. Benar. Di Jangan sini- batuk ya. Anda Enggak, kalau main enggak, jokes batuk enggak, kan enggak. Dia suka Iya batuk kan? ya. Saya juga di mana di negara-negara lain Ya. juga kadang ya bangun masjid juga susah. Ya, benar. Itu kita udah sepakat itu power of majority. Ya. Majority. Kadang-kadang Itu- jangan agamanya, tapi Ya. oknumnya kan. Dan itu oknum yang dikuasai oleh ego. Ya. Sehingga dia pengen, oh di sini tuh gak boleh ada Nggak boleh. gereja. Padahal Mempertahankan diri teritorinya gitu. iya, dan itu kan sesuatu yang sifatnya kebinatangan akhirnya, Romo. Punya teritori gak boleh diganggu dan Tidak lain menerima sebagainya. yang lain. Iya, dan seolah-olah imannya tipis banget sehingga Takut merasa dia. terganggu dan takut dengan gereja. Ya. Menurut gue ya, tayangan ini pun kalau bagi orang yang mau melakukan spiritual journey, ini sangat bermanfaat. Ya. Tapi bagi orang yang tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang penting, tayangan ini mah cuma hahaha doang. Benar. Karena waktu itu si Habib pernah bilang kalau misalnya Si Habib gak sopan lagi. Sorry. Tapi ini si Romo saya pulang nih kayaknya. Enggak, soalnya Habib karena kita udah lama juga. Oh nih. ya udah kada. Karena Habib pernah Enggak, saya ngomong. bercanda juga. Romo. Tenang aja. Anda nih emang ya. Karena Habib pernah ngomong juga kalau misalnya kita mainan gitu, kita kan juga tiap hari denger 5 azan. Subuh, Isya, Maghrib. Yang malam apa? Isya, Isya. Yang kan Maghrib, Isya, subuh, yang siang, duhur, zuhur, asar. asar. Dia tadi sakramen Iya, cuma saya baru hafal mau ngomong 2. tadi. Baru mau Azan ngomong tadi. hafal 3. Bener nggak kalau saya nih kayaknya Anda kesini. Iya nggak, Romo? Enggak. Dia hafal 3 loh. Azan. Silakan sih, saya senang, Bib. Saya sudah bilang, Karena- saya tidak mau repot ngurusinnya. Hilang satu yang harus saya layani berarti. Iya, saya juga capek ngurusin yang begini ya. Enggak, Tapi iya, dan itu analoginya nggak bisa. Habib bener. Dan Kalau itu kita nggak dengar bisa. azan terus 5 kali kan nggak berarti kita langsung tergolong. Dan di era terbuka Ya. secara digital seperti sekarang, konten-konten Romo bisa jadi kan nyelip di TikTok saya, Betul, di website saya, tiba-tiba di YouTube saya. mampir. Maka keimanan itu bukan soal kamu menutup diri dari orang yang berbeda keyakinan, Ya. tapi kamu membuka diri dan mengetahui agama lain, tapi kamu memilih untuk di sini dan kamu ngerti bahwa dia juga mengajarkan kebaikan karenanya aku toleran kepada mereka. Adem banget, sumpah adem. Mau lebih adem. apa? Ini kan adem secara batin. Betul. Kalau mau lebih adem secara fisik, Apa tuh? ini ada adem sari. Pas banget. Enak nih Romo. Adem sari madu lemon tea ini nih ya Romo Habib ya. Ini kalau makannya pedes-pedes ya Beb ya, nggak bikin enak tenggorokan kita. Udah gitu seger, madunya terasa, lemon tea-nya seger banget. Ngedain panas dalam pula. Adem sari, sehat, seger setiap hari. Udah gitu kalau minum gini ya. Adem sari. Tapi di antara Nah, semua- Romo, ini juga saya pengen tahu nih ya. Tapi enak kan Mo? Ini enak dan biar enaknya cuman tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Kalau di Islam itu disuruh minumnya pakai tangan kanan. Oh, gitu. Nah, saya lihat Romo
pakai tangan kiri. Kalau di Katolik memang tidak Nggak ada itu nggak begitu ada, ya, harus Romo. nggak ada. Karena kemarin Karena saya negur dia. Enggak, soalnya emang saya kidal sebenarnya. Enggak, kalaupun tidak kidal ternyata memang di ajarannya tidak ada Ya, karena itu. Tuhan menciptakan semuanya baik, jadi. Nah, Makasih Romo. jadi kanan Semuanya kiri baik. oke ya. Oh, kanan kiri oke. What a Oke. great word. That's a great word. Karena semuanya baik. Kita setuju, saya setuju. Cuman kalau di Islam kanan itu untuk sesuatu yang kayak minum, makan. Kalau kiri itu baik untuk sesuatu yang ya yang inilah kayak apa sih? Ada alasan lain sih kenapa saya pakai tangan Cebok kiri. dan lain sebagainya. Ada alasan lain kenapa saya pakai tangan kiri. Kayak tangan Saya kanan. tahu, gak usah dijelasin aja. Om. Tangan kanan Saya saya nggak tahu. stabil. Nggak stabil, Bib. Sorry, Bib. Nggak Romonya stabil, Bib. Nggak stabil, Iya. Bib. Terus yang paling bagus dari Adam Sari ini ya, Romo Habib ya. Dia setiap minum ini nih. Selalu ada hanya itu. Oh gitu ya. Coba deh Romo minum. Kok saya usi? Ada apa ya? Beda ya? Iya, Oh, beda. tapi kan esensinya. Sama ya? Jangan-jangan kalian beda server loh. Nah, ini saya suka nih. nih. Ini apa? Wah, kalau saya ya, Coba, coba. Coba. alhamdulillah. Wih. Saya juga punya. Coba lagi, Coba, lagi. coba. Tuhan Yesus tidak berubah. Itu mah nyanyian. Saya juga tahu itu waktu pertama main sama Boris saya dikasih lagu itu. Lagu apa? Boleh Itu. nyanyiin nggak? Aduh. Saya kok tiba-tiba lupa ya. Tapi Ini Bib, kemarin juga banyak pertanyaan yang mungkin saya emang kan ilmu agama saya kalau nanya musik ayo deh. Tadi kan saya udah tanya Hindi, Anda tidak tahu kan? iya, saya nggak tahu tuh. Film juga tidak tahu. Nggak tahu. Makanya kalau Anda nanya soal Katolik ke saya gitu loh. Kemarin saya ditanya mau soal Apa itu? kenapa Paskah tuh lebih sakral dan ada rabu-abu. Nah kan saya jawabnya cuman ada abu di sini. Ya pengetahuan itu, saya ya. cetek itu memang. Tungguin dulu. Rabu abu. Berarti dimulai dari Rabu ya? Mulai dari Rabu Abu. Rabu Abu. Iya, itu Rabu 40 Abu. hari sebelum Paskah. Oh, sebelum Paskah. Bukan Rabu Abu Kamis Putih Jumat, enggak, tapi itu jauh sebelum Kamis salah kan Putih. lu? Ih, makanya kan Anda saya sama Priska saya sama-sama disclaimer salah. dulu, emang saya salah. Makanya saya kemarin ke Rabu-Abu. Pokoknya ada abunya aja di sini. Nah, Jadi Itu apa, itu Romo? memulai masa Prapaskah sebetulnya. Oke. Jadi Paskah itu supaya dirayakan nggak cuman dirayakan begitu saja, tapi kita dipersiapkan. Oh. Ada persiapannya, namanya Prapaskah dan diawali dengan Rabu Abu. Kita diingatkan bahwa kita ini abu gitu. Wah, keren. Kita diciptakan oleh Tuhan dari abu dan hidup berkat nafas dari Dia. Oke, Jadi kalau makanya nafas abu. hidupnya ditutup ya kita cuma debu doang gitu. Makanya diingetin gitu. Nah, ini kan jawaban nih. Nah, makanya saya bawa. Dan Kalau nanya ke saya juga dan deg-degan. kata-katanya waktu diolesan Abu Bakar juga ada kata-katanya. Apa? Bertobatlah. Oh, disalib. Iya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil gitu dikatakan di setiap orang di Oh, gitu. Yang ngucapin romonya itu ya? Iya, yang menerima abu. Berarti abunya agak basah dong, Romo? Betul. Biar ini ya? Itu basah karena diberkati dengan air suci. Oh. Jadi abu dengan air suci. Air suci itu air biasa sebenarnya? Air biasa Cuman diberkati, didoain. iya. Diberkati ya? Ah, Oke. Terjawab kan? Iya. Juru Nah, selamat, juru selamat. Juru Ini, selamat. ini mengingatkan saya kepada apa yang juga, makanya saya percaya bahwa semua agama itu mengajarkan kebaikan. Dalam Islam itu kita diajarkan bahwa kamu itu diawali dari sperma dan diakhiri menjadi bangkai, kata Sayyidina Ali. Jadi apa sih yang mau kamu sombongkan? Banggakan. Iya, betul, Kalau persis bukan pesannya karena sama, iya. Sama ya? Pesannya Lah iya, pesan masalah message pesan, kan message sama. Makanya, sama. saya bilang kan, berbeda dalam kebenaran tapi bersama dalam kebaikan, Romo. Iya. Semua itu goals-nya untuk mendidik kita menjadi baik. Makanya orang kalau semua baik menurut agamanya masing-masing, kita itu akan hidup rukun. Ya. Masalahnya ada orang yang Muslim tapi nggak Islami, Katolik tapi nggak taat kan. Iya. Banyak hal ya sebenarnya tentang Katolik tuh yang pengen kita tanya. Soal itu, Romo, Paskah dan Natal. Karena Ya. kan yang heboh sampai Ya. kedengaran ke telinga saya itu biasanya Natal doang. Benar. Betul. Paskah saya kemarin diingetin Boris, ini Paskah katanya. Ya, kemarin Paskah, ya, minggu Nah, lalu. itu apa, Romo? Maksudnya kenapa jadi Natal justru yang heboh dan Paskah itu apa? Sebetulnya kalau dari sisi perayaan profan ya, dalam tanda profan itu artinya ya, yang kalian biasa di aja. mall-mall gitu memang lebih heboh Natal. Mungkin Iya. karena terbawa budaya populer ya. Jadi Iya. ada Santa Claus ada semua. Tapi kalau dari perayaan liturgi, perayaan ibadat,
Paskah yang lebih meriah dibandingin Natal. Lebih kusyuk kan? Lebih meriah kok justru, kusyuk sih lebih bahasanya? meriah. Jadi nuansa perayaannya itu bahkan jauh lebih meriah dan bahkan durasinya lebih panjang daripada perayaan di Natal. itu Panjang doa-doa isinya ya. Doa bukan doa sih, pertama-tama itu mendengarkan kitab suci, mendengarkan firman Tuhan. Apalagi di malam Paskah itu kan kita malam menantikan kebangkitan Tuhan. Lalu kita diajak untuk daripada kamu menantikan kebangkitan Tuhan yang apa-apa, yuk kita datang ke gereja, kita berdoa sama-sama, kita mendengarkan kitab suci sama-sama. Oh, berarti Gitu. Paskah itu sehari setelah Yesus disalib. Betul. Jadi Yesus disalib. Anda jangan betul-betul Bukan ada bener. Bener kan? Kan kita memperingati kematian Yesus itu kan. Jumat Agung. Itu 3 jam setengah tuh. Bangkitnya Minggu. Oh, bangkitnya Minggu, Iya. Sabtunya Paskah. Sabtunya kita berdoa, berjaga-jaga, menantikan. Minggunya Paskah. Jadi itu yang disebut Paskah. Itu malam Paskah, Malam Sabtu Paskah. suci. Sabtu suci. Iya, Minggunya Paskahnya, kebangkitannya. oh, termasuk ini kemarin. Apaan? Termasuk yang di sampingnya katanya yang orang-orang Iya, ya saat kan ada satu yang bertobat tuh di situ. Bayangin tuh Bibi, jadi Yesus itu ya menarik juga sih. Jadi dia 3 tahun berkarya, yang masuk surga bareng-bareng dia di dunia ya sebelah ini. padahal dia bukan orang baik awalnya kan. Bukan orang baik, Rampok ya? dan nggak kenal juga, baru kenal di situ. Nah, iya itu. Tapi dia minta pertobatan. Nah, iya. Ingatlah aku kalau kamu masuk ke kerajaanmu, tolong ingat saya. Ya, amin. Langsung masuk. Sekarang juga nih dia bilang gitu. Kalau dalam Islam itu Romo bahwa kita itu mendapatkan surga karena rahmat dari Allah, Betul. bukan karena amal ibadah Ya. kita. Kok Anda bilang betul? Ya betul. Masa saya bilang salah? Oh, iya, Ntar betul, kita ribut nih. Saya suka nih Romonya kocak. Betul. Nah, itu kan gitu. Dan itu bukan soal kuantitas tapi kualitas. Makanya ada cerita di kami itu seorang pelacur yang seumur hidup menjadi pelacur, tapi di akhir hayatnya dia bertobat dengan ngasih minum anjing yang kehausan, dia masuk surga gitu, mendapatkan keselamatan. Iya. Jadi cerita tadi itu kan mirip. Bahwa orang seumur hidup hancur lah ya pokoknya ya. Maksiat kalau Di bahasa akhir kita. hidupnya dia masih minta Enggak. pengampunan gitu. Pengampunan Minta dari pengampunan dari Yesus. Tuhan Yesus, iya. Berarti dia berkomunikasinya ketika sama-sama disalib Iya, itu. sama bareng-bareng. Pada saat disalib ngobrol dulu. Ngobrol. Tapi ada yang nggak bertobat. Ada yang sebelah sono. Yang sebelah sono malah Kok sebelah sini ya? Sana aja. jadi gue yang disalib dong berarti di tengah-tengah. Kalau Anda disalib kan bangga. Iya, Kalau bangga saya dong. baru, Iya, iya. bangga, Kalau iya. saya baru. Iya, ini mengandaikan yang di sana waktu itu. Mengandaikan, Iya. oke. Jadi yang sebelah kanan itu yang malah justru mencela Yesus. Kalau kamu memang udah anak, sama-sama disalib masih mencela. karena dia pengen Yesus buktiin kalau emang lu anak Allah, lu selamatin kita dong. Gitu. Terus apa jawaban Yesus? Ya kagak ada, dia nggak jawab. Karena memang bukan itu tujuannya, dia bukan buat nyelamatin diri sendiri. Ya. Dia mau nyelamatin semua orang. Nah ini kalau dalam Islam ya Romo tentang Nabi Isa itu Nabi Isa pernah ditantang kalau Tuhan lo maha kuasa coba bisa nggak dia nyelamatin kalau lo lompat dari gunung? Bisa. Nah ya udah kalau gitu lo naik ke gunung kemudian ngelompat. Kemudian kata Nabi Isa, Tuhan yang berhak menguji kami dan kami tidak berhak menguji Tuhan. Jadi siapa Ntar lo dulu. mau Ceritanya menguji? mirip ya. Iya, di Yesus juga pernah waktu dia berpuasa di padang gurun 40 hari, salah satu godaannya adalah ketika dia dicobai oleh iblis, dia suruh ngetes. Kalau lu anak Allah, kalau lu lompat dari sini, Allah akan bopong lu gitu. Nah, itu memang yang nanya itu ternyata iblis. Iya. Makanya Nabi Isa bilang, wahai iblis terlaknat, hanya Tuhan yang berhak menguji saya, bukan saya yang menguji Tuhan. Karena sudah terlalu banyak mukjizat yang Tuhan perlihatkan ke saya dan saya rasakan. Bahkan ya tadi, bernafas aja itu kan mukjizat. Mukjizat. Emang Tiba-tiba bisa orang gitu. nggak bernafas kemudian bernafas lagi. Bahkan Nabi Isa dikasih mukjizat itu dalam keyakinan sebagai seorang Muslim. Saya sebagai Katolik juga saya ingin bertanya last question dari saya. Ini juga. Kenapa kok las? Anda nggak suka ngobrol tentang Katolik? Enggak, bukan itu. Saya masih excited Abis ini loh. kursus sendiri Iya, langsung. enggak. Saya juga ingin bertanya. Romo, waktu Yesus meninggal, Ya. kan akhirnya Yesus bangkit lagi nih. Ya. Jebret gitu ya. Paskah itu. Loh, Anda diam dulu dong. Ini saya lagi diskusi Enggak, nih. gebreknya itu loh. Iya, kan naik lagi gitu. Nah, aku tuh punya pertanyaan Romo. Kenapa pada saat itu Yesus tidak menampakkan dirinya langsung
buar gitu. Biar orang percaya. Kenapa dia hanya menampakkan ke murid-muridnya? Seandainya waktu itu Tuhan Yesus menampakkan halo gitu kan ya. Kan bubar. Benar nggak sih? Betul. Kan orang langsung, wah bangkit nih gitu. Kan tapi Tuhan Yesus hanya menampakkan diri ke murid-muridnya. Nah itu meaningnya apa? Sebenarnya pertanyaan ini paling dijawab sama Yesus sendiri ya. Bener nggak? Loh, berarti dia gak dekat dengan Yesus. Iya. Jadi mendingan kita undang aja, Pak. Selamat datang. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, saya penasaran juga atas pertanyaan tadi. Tapi sebelumnya, dalam keyakinan Katolik mungkin nggak Yesus itu turun menyelamatkan orang yang hidup dan lain sebagainya, bukan melalui ajaran ya, tapi secara jiwa turun, kemudian misalnya kita meyakini ya, ketika kita membaca Maulid Nabi, kita meyakini bahwa Nabi itu hadir secara batin dan memberikan keberkahan bagi kita. Kalau di Kekatolikan gitu nggak, Romo? Kami meyakini memang Yesus kan dia firman Allah yang menjadi manusia. Oke. Gitu. Jadi dia firman Allah yang tadinya adalah firman yang bisa didengar doang. Dia mendapatkan daging. Jadi manusia. Jadi firman yang tadinya cuma bisa didengar, dia punya tangan untuk menyentuh orang sekarang. Makasih Romo. Dia bisa berjalan untuk menghampiri orang dan menyentuh pribadi antar pribadi. Dia firmannya itu sekarang bisa menyentuh langsung ke orang-orang siapa yang mau dia sentuh. Gitu. Jadi sangat personal sekali sekarang Yesus itu. Ini pertanyaan lagi nih mau. Ini lumayan perdebatan kemarin. Tungguin. Apa? Yang tadi tuh masih ada? soal pertanyaan lu itu penting banget tuh. Yang mana? Soal kenapa Yesus tidak menampakkan hanya murid-muridnya. Itu tadi jawaban bercanda ya kalau Yesus. Iya. Sebetulnya kan gini, Yesus ingin supaya iman kita kepadanya itu bukan karena mau nggak mau gitu. Kalau misalnya Yesus menampakkan diri kepada semua orang kan itu akhirnya gue percaya sama dia karena mau nggak mau. Ya mau nggak mau gue harus percaya gitu kan. Tapi kayak saya rasa sih Yesus ingin supaya kita percaya itu berdasarkan apa yang kita dengar lalu kita memutuskan gitu. Ya. Dari kehendak bebas kita gitu. Bukan Free karena kalau kita melihat langsung Yesus plak ketiplak, wah bangkit gitu. Kita udah nggak punya kehendak bebas lagi kan. Betul. Kan udah mau nggak mau ya harus percaya dong. Itu pun gue juga pernah tanya ke Habib, Bib, kenapa Bib? Kalau emang Tuhan ada, kenapa nggak nampakin aja? Biar bubar jelas gitu loh. Jadi orang nggak ada yang ateis, nggak ada yang mana-mana. Iya dong. Mirip kan pertanyaannya nih. Iya, dan memang kalau kita membangun iman kita hanya dari mata, maka orang yang tidak bisa melihat bagaimana? Karena itu iman itu utamanya dalam Islam itu soal hati. Ya. Dan kalau pakai indera ini nggak ada puasnya. Lu tunjukin sekarang mukjizat, besok dia minta lagi yang lebih keren. Terus besok dia minta lagi dan nggak ada selesai. Nggak puas-puas jadinya. Iya, karena itu yang dikasih makan adalah hati kita utamanya. Bahwa kita yakin dia orang baik dan akan memberikan kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Makanya kata Nabi, berbahagialah orang yang tidak bertemu aku tapi mencintai aku dengan hatinya. Karena kalau cinta itu harus dari mata, ya udah. Gimana lu akan mencintai Tuhan yang nggak bisa dilihat pakai mata? Makanya waktu itu gue jelasin Romo ke Onat bahwa sebenarnya kalau lu ngelihatnya pakai hati, Tuhan itu ada di mana-mana. Bahkan kita ya ada karena Tuhan gitu. Tapi kalau minta pakai mata, Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh mata. Yang bisa dibatasi oleh mata gejala-gejalanya aja. Ya. Jadi memang dia ini perspektif Katolik ataupun Islam emang udah Loh, nih ada pepatah dulu kan. Orang ngasih firman, orang ngasih perkataan Yesus dibalas pakai pepatah. Lah enggak, karena pepatah itu dari leluhur-leluhur kita bener banget. Malu bertanya. Saya tidak mau bantu. Sesat di jalan. Jadi kalau bertanya ya bertanya aja. Iya. Bener tapi dong. kalau nanya terus malu-maluin. Kan karena emang masih belum tahu inilah. Bener? Ya. Bener. Apa? Mau lebih ada Lu lagi? ada closingannya kan? Gua ada closingannya. Pertanyaan closing tadi. Ada pertanyaan closing gua, tapi gue biar adem gue milu karena ini pertanyaannya agak lumayan nih.
Biar sekarang. Adem Sari. Oh, dia berarti masih lock out tuh, Romo. Pakai tangan kiri tuh. Bisa pakai kaki juga ya. Ini mau. Ada waktu itu perdebatan, ini rame di DM ya. Khususnya non-muslim nih, Bib. Katanya orang non-muslim itu menurut ajaran Islam tidak akan masuk surga. Di ajaran kita pun ada juga ya. Dulu banget ya, abad pertengahan tuh ya. Tapi sekarang sejak Konsili Vatikan kedua, gereja juga mengakui bahwa ada jalan keselamatan menuju Allah di agama-agama lain. Oh. Gitu. Jadi walaupun dia bukan orang Katolik atau orang Kristiani, dia bisa masuk surga. Bisa. Nah kalau situ ke sana nih saya nih. Kalau kita pasti. Oke. Balik lagi nih. Hampir loh itu. Kita pasti. Oh, tadi abisnya Yang lain begitu. bisa, Baru mau gitu. kesana. Makanya Itu menurut saya juga jelasin loh. Dalam Islam kita meyakini dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad bahwa non-muslim itu dia tidak akan mendapatkan keselamatan di akhirat, tapi semua kebaikannya dibayar tuntas di dunia. Tapi surga dan neraka itu adalah hak prerogatif Allah. Betul. Ya. Jadi Itu saya setuju. saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya pelajari dari Al-Quran dan apa yang saya pelajari dari sabda Nabi Muhammad. Bagaimana yang terjadi di sana nanti soal surga dan neraka itu hak prerogatif Allah yang saya tidak boleh kurang ajar untuk kemudian bisa memastikan. Ya. Karena bahkan Nabi Muhammad katakan, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang ikut saya masuk surga. Wa man asani, siapa yang nggak ikut saya, Nabi Muhammad katakan bukan masuk neraka. Faqat aba, berarti nggak ikut. Itu akhlak kesantunan Nabi Muhammad. Orang yang pasti masuk neraka aja karena nggak ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan, ya berarti dia nggak ikut. Nggak mau tuh mulutnya keluar kata neraka kepada orang yang sudah pasti masuk neraka karena tidak ingin menyakiti hati orang lain. Makanya saya diajarkan, ya udah saya meyakini seperti itu. Ya. Tapi saya pada akhirnya mengembalikan kepada Allah, hak prerogatif Allah, dan saya nggak boleh neraka-nerakain orang. Ya. Kecuali jokes aja ya, kadang jokes aja bercanda. Kadang Tapi kan orang juga kadang-kadang nggak ngerti itu jokes apa bukan. iya, makanya harus ini Dikira jokes serius, dikira serius malah jokes gitu. Iya, tapi ya gimana ya? Kalau orang emang mungkin ya Romo ini kebanyakan di paroki. Jadi kadang jokes disangka serius. Iya kan paroki kan istilahnya. Paroki betul. Sekalinya serius takutnya dianggap joke. Iya. Jadi mendingan udahan yuk. Betul. Ada tuh yang login tidak dianggap jokes. Jangan closingnya jangan itu, Ran. Oh jangan. Oke. Itu potongnya ya, jangan itu. Oke. Kalau saya kira tadi di TikTok dipotong bahaya. Jangan. Oke. Kita berarti closing. Jangan itu, bingung editornya. Wah, tapi bagus banget sih. Ini jujur obrolan yang menurut gua bagus banget. Akhirnya kita bisa duduk bareng. Kemarin ada pendeta, ada Bante, ada Priska juga yang mewakili Katolik, sekarang juga ada Romo. Dan jadi ini sekaligus kita ingin menyampaikan bahwa ini adalah ruang toleransi. Ya. Login ini adalah tontonan toleransi untuk kita saling mengenal orang di tengah perbedaan agama. Ya. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin dari saudara-saudara Muslim saya tentang Islam yang ternyata mereka baru tahu setelah Onat nanya. Berarti saya tidak tolol. Saya juga mewakili loh. Karena kan kadang kalau kita di dalam kita udah malas nanya, Romo. Ya udah kita ngasih makan iman kita hanya dengan keyakinan, tidak juga dengan rasionalitas. Nah, kadang kita butuh tuh pertanyaan-pertanyaan dari server lain yang oh iya ya kenapa gue nggak nanya itu ya. Dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan saya ke Romo juga terkesan sederhana, tapi saya yakin umat Anda juga banyak yang baru tahu. Iya baru tahu kan. Nggak usah jauh-jauh di Banyak sini yang aja. baru tahu. Iya. Iya kan. Saya juga baru tahu. Iya. Saya juga baru tahu ini. Iya. Akhirnya kan login ini semua murid, semua guru Iya. saling belajar satu sama lain. Wah. Ya kan? Mari kita cari closingan yang lucu. Tidak perlu lucu. Ini saatnya kita serius. Oke.
Walaupun sudah bubar. Serius ya. itu aja closingannya yuk. Itu udah bunyi tirit. Habis yuk. Kalau mau closing yang lucu, tiba-tiba Anda di sini lucu tuh. Apalagi kalau yang di sini tiba-tiba Romo lucu.